Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Speed. Nah, di kesempatan video kali ini saya dapat lagi orderan pekerjaan ya, memasang bilet AS Turbo Experience di Vario 160. Nah, jadi untuk bahan-bahannya ini sudah dibawakan oleh pemiliknya, jadi bukan kita yang menyediakan ya, jadi pemiliknya yang membelikan bahan-bahannya dan dibawa ke sini. Nah, untuk batoknya sendiri ini bekas kecelakaan. Nah, ini kacanya sudah pecah, jadi ini sudah kita sudah dibelikan juga kaca yang baru ya, tapi bukan yang orisinil, yang KW, yaitu tergantung dari pemiliknya aja. Nah, ini nanti ada retakan juga di bagian depan ini, mau kita perbaiki juga sedikit ya. Nah, kemudian untuk bahan-bahan biletnya di sini ada slot yang tipe BMW, ini warna hitam. Nah, nanti ini slot ini kemungkinan akan kita coak bagian dalamnya ya, agar si biletnya itu bisa lebih masuk ke ini, slotnya bisa masuk ke dalam ya. Jadi kemungkinan akan ada kita potong sedikit di bagian belakang. Untuk slotnya sudah disediakan 2 buah. Kemudian ini menggunakan lampu demon yang RGB. Nah, ini sudah disediakan juga. Selanjutnya ada blower. Nah, ini untuk blowernya sudah ada. Kemudian minta ditambahkan electric leveling. Ini juga yang model ini ya, ini yang model tempur power window ya, bukan yang step ya. Nah, ini untuk levelingnya. Kemudian relay. Nah, ini relaynya model relay HID ya. Kalau bagusnya sih relaynya kita rakit sendiri ya. Relay seperti ini lebih mudah ya, karena ini nanti juga pasti kita rombak lagi ya jalurnya. Kalau saya lebih senangnya pakai ini, tapi ini sudah dibawakan ya, kita maksimalkan ini dulu, kita coba. Kemudian ini juga untuk lampu alis. Lampu alisnya sayangnya ini 30 cm ya, jadi kurang panjang, harusnya ambil yang 45 cm. Jadi nanti bisa dipotong sedikit. Sebenarnya untuk Vario 160 ini panjang dari alisnya ini sampai ke atas itu lebih dari 30 cm ya, sekitar 33 cm, 33 sampai 34 cm ya. Kalau ini agak pendek, tapi nanti gimana kita akali aja ya, kita kondisikan agar tidak kelihatan ya. Seperti itu ya, agak kurang sedikit ya, kurang 3 cm, 2 cm, 3 cm lah kurang. Kalau ini dari Phoenix ya, untuk RGB nya. Kemudian untuk biletnya sendiri nih, nah, kalau AS Experience ini tidak perlu saya review lagi ya produknya, karena ini sudah banyak dipakai oleh para bikers ya. Kemudian untuk bracketnya, nah ini bracketnya seperti ini modelnya ya, cuman bahannya kalau saya lihat ini kurang tebal, agak tipis ya, kurang tebal. Dan juga setelah saya lihat seperti ini agak bengkok ya kelihatannya nih, jadi tidak lurus. Nah, ini di kamera mungkin kurang kelihatan ya, tapi kalau diperhatikan ini, kalau saya taruh di atas kaca ini kurang lurus ya. Nah, di sini ada agak bengkok sedikit. Ya nanti kita sesuaikan lagi lah, kita harus luruskan lagi ya, mungkin akan saya press sedikit. Nah, untuk headlampnya ini sudah kita lepas, dan reflektor bawaannya sudah kita lepas juga. Nah, itu tidak dipakai lagi ya. Nah, untuk pencoakannya nanti kita ukur-ukur dulu, kita sesuaikan dulu. Ini yang ini nanti harus ada dibuang di sini ya, di bagian sini dibuang, yang ini dibuang juga.
di bagian ini juga ada dibuang nanti ya. Jadi nanti ini bagian sini kita buang semua ya. Nanti untuk pemotongan di bagian sininya ya mau saya ukur dulu. Kita ikuti sesuai dari bracketnya ya, karena bracket itu kan macam-macam ya, banyaknya ya. Untuk ukurannya itu tergantung yang membuat bracket ya. Jadi kalau kita mau mengukur pencoakan agar pinggirnya ini tidak mengenai dari belakangnya bilet ya, nah jadi harus kita pasang dulu ini, kita coak dulu ya di bagian bawah ini, kita hilangkan dulu, nanti kita ukur ya segimana. Ininya harus lurus di sini, nah di sudut ini ya, ini harus kita ukur sama lurusnya ya untuk bagian sini ya. Kalau untuk bagian keluarnya nanti kita mengikuti bagian sudut sini, dan untuk tinggi atas bawahnya bisa juga ikuti tinggi ini ya. Jadi seperti itu, kita ukur-ukur dulu, baru nanti setelah kita tandai lanjut kita potong-potong ya. Oke ya, kita lanjut ke pengukuran dulu. Iya. Oke, jadi ini setelah kita ukur-ukur ya. Nah ini untuk pemotongannya kita ambil segini. Nah, ini pas di garis sini, yang ke belakangnya. Kemudian di sebelah sini kita ambil juga di sini sampai ke sudut ini ya. Nah, nanti potongnya. Kemudian di atas ini kita ambil di bawah ini ya, di bawah baut ini, dudukan baut. Kita potong dan sampai di sini juga nih. Nah, jadi ini kita ukur sesuai dengan besarnya leveling nanti ya. Nah, ini besarnya leveling, jadi kurang lebih kita ukur harus sama. Kemudian untuk ke bawahnya ini kita buang semua di sini, termasuk yang ini kita ratakan juga, kita buang. Nanti yang di sini kita potong di sini ya. Jadi potong di pas di depan inilah ya. Nanti kan bracketnya ini ada posisinya di depan. Bracketnya di sini nih, di depan ini nanti nih. Jadi kita buang, dan ini juga nanti dibuang nih. Untuk yang ini nanti kita ratakan juga, kita buang ya. Kira kurang lebih seperti itulah ya untuk pengukurannya. Nanti disesuaikan lagi ya. Kalau sudah ini dipotong kita lepaskan lagi. Yang penting ini bracketnya bisa masuk dulu ya, bisa terpasang dulu. Nanti untuk panjang ke belakangnya kita bisa mengikuti dari panjang biletnya. Ini kita buang dulu. Oke. Oke, nah jadi ini sudah dipotong ya, tinggal kita lepas. Ini ada sedikit lagi, oh ya, ini sedikit lagi bagian sini. Nah, jadi untuk sebelah sini sudah kita lubang ya, jadi tinggal sebelah sini ya. Jadi sama ya caranya, dibuang dari sini. Nanti baru kita akan ukur lagi untuk di bagian elektrik levelingnya ya. Jadi kita bikin dulu boxnya yang di sini, baru nanti kita bisa tentukan elektrik levelingnya mau sejajar dengan ini atau kita naikkan ke atas sedikit ya. Kita lihat kondisinya dulu di mana pasnya. Oke, saya skip lagi ya. Nah, jadi sementara
pemotongannya seperti ini dulu. Ini kita potong kurang lebih sampai di sini ya. Nah, ini di bawah kurang sedikit dari ini ya penguncinya ini. Nah, lurus di sini. Ini juga kita bikin seperti itu. Kemudian kalau tanpa electric leveling, nah ini bisa nanti tinggal di bawahnya ditambahkan PVC ya, seperti ini ya. Nah, karena ini kita mau pasang pakai leveling, jadi nanti ini tetap saya buang di atas. Cuman tidak saya buang sekarang karena saya mau lihat posisinya ini ya, biar tidak berubah ya. Jadi nanti kalau setelah dibikin box kiri kanannya, kemudian kita tandai dulu di mana posisinya, baru ini saya potong ya. Nanti saya tempel lagi yang bagian ininya. Ini mau kita ambil dulu. Nah, yang ininya mau kita ambil dulu. Apa ya? Ini penyetel ininya mau kita lepas nantinya. Tapi sebelum ini saya lepas, saya mau pasang dulu yang bagian bawah ini. Ini sudah saya siapkan. Nah, PVC-nya kita buat seperti ini. Nah, untuk panjangnya ke belakangnya ya sejajarkan saja dengan ini ya. Nah, seperti ini. Jadi lurus dengan yang kita coak tadi ya. Kemudian ini nanti tinggal dilem, kemudian dilubangi, dikasih baut juga bisa, atau dikasih paku ripet juga bisa ya. Ini tinggal dipasang aja, dipaskan, dilem. Ini posisinya nah seperti ini. Ya. Saya amplas dulu. Jadi sebelum dilem, ini kita amplas dulu biar lemnya bisa menempel ya. Nah, jadi ini seperti ini ya. Kemudian tinggal kita buat untuk tutup-tutup. Tinggal kita buat untuk tutup bagian samping dulu. Kemudian nanti bagian belakangnya. Nah, baru terakhir nanti di bagian tengah sini ya kita buat ya. Nah, bagian tengah ini nanti kita ukur untuk lebar dari levelingnya ya. Jadi segimana pasnya, yang penting dudukannya ini kita buat segini, pas sama kayak originalnya. Tapi kita lihat nanti lah ya, apakah tetap saya pakai ini untuk dudukan yang ini atau nanti kita buang. Yang penting kita tutup dulu bagian samping ya. Nah, ini ada contoh satu, kita pasang di sini, di bagian sini ditutup dulu, kemudian nanti dilem ya. Setelah dilem nanti baru kita potong ya, sesuai mengikuti dari bentuknya ini ya. Ya mungkin itu ya. Jadi saya skip aja sampai ini terpasang semua dan hasilnya seperti ini. Oke, jadi ini hasil untuk sementara ya, tapi belum 100% jadi bagian retrofitnya. Di sini masih ada satu kendala ya, karena ini leveling kan dibawa oleh yang punya motor ya. Jadi
setelah saya ukur ya. Nah, ini untuk posisi bagian besinya ini memang agak mundur dari aslinya ya, agak ke bawah maksud saya. Kalau untuk aslinya itu posisinya di sini ya. Kalau kita ukur, nah ini posisi untuk aslinya seperti ini. Kalau kita ukur dari sini ya, dari bawah ini ya. Nah, ini kan potongannya seperti ini nih. Jadi kalau aslinya itu di agak ke atas ya. Nah, seperti ini ya, agak di bagian posisi atas. Ntar saya tandai. Nah, untuk aslinya itu perkiraan di sini ya. Nah, sekitaran di sejajar dengan ini. Jadi kalau kita pasang leveling ini, posisinya seperti ini. Nah, ini udah agak miring juga ya posisinya. Kalau diluruskan ini mentok karena ini lebih panjang ke atasnya levelingnya, jadi memang dibikin agak miring sedikit. Dan ini posisinya turun ke bawah sedikit ya. Pertama itu kendalanya. Kemudian yang kedua, nah ini ya, ininya di motornya ini pasti akan mentok ke besi ya. Jadi di motor Vario, baik Vario 125, 150 atau 160 itu ada besi yang untuk ini ya. Nah, ini seperti yang masuk ke dalam lubang ya, yang ada karetnya. Nah, kalau posisinya kalau terpasang ini kan memang di sini ya, berarti besinya di sekitaran yang ini yang saya tanda ini ya. Nah, lurus di sini. Sementara ini jika kita pasangkan, nah ini lebih ke bawah ya. Nah, jadi sejajar dengan bagian ini. Otomatis ini pasti akan mentok di besinya ya. Jadi nanti lampunya akan mendongak ya, akan ke atas atau terhalang, dan bodi itu susah rapat. Nah, jadi di sini saya tunggu dulu pemiliknya membawa motornya ke sini, dan nanti akan diskusikan ya apakah levelingnya mau diganti. Kebetulan saya juga punya leveling. Nah, ini lebih pendek dan juga lebih tipis ya. Ini kalau kita bandingkan untuk panjangnya seperti ini lebih pendek. Kemudian untuk ketebalannya, nah ini kita ukurnya dari ini ya, yang nempel ke bodinya kan ini nih, plastik ini dengan ini kalau kita sejajarkan seperti ini. Nah, ini juga nanti yang nempel ke bodi. Nah, ini ada sekitar 1,5 cm atau 2 cm ya, tebalnya ya. Perbedaannya tebalnya dari mulai sini ke sini, belum lagi ditambah dengan ini ya. Nah, jadi nanti akan kita coba dulu pikirkan caranya bagaimana bagusnya ya. Kalau pakai ini kemungkinan nanti ada kita coak sedikit juga di atas. Dan kalau pakai ini, nah ini bisa kita posisikan untuk bagian besinya ini pas ya dengan setelan aslinya ya. Dan sedikit juga nanti akan ada kita coak ya, cuman sedikit ya. Kalau kita pakai ini pencoakannya hanya sedikit ya. Dan posisinya pun ini bisa kita balik seperti ini ya. Kalau yang kita pakai ini bisa kita bikin di atas seperti ini, dibalik. Nah, kalau dibalik ini posisinya nanti di sini kita lubangi. Jadi ini kita biarkan dulu, kita abaikan dulu ya. Sekarang untuk retrofit yang lainnya mungkin ini saya akan dempul, lem-lem dulu. Jadi masih ada yang bolong-bolong seperti ini. Nah, ini masih bolong-bolong, ini kita lem. Nah, ini ada yang masih bolong seperti ini, kita kasih lem, dikasih ini kayak soda kue ya. Nah, nanti kita masukkan terus kita lem. Kalau yang terlalu besar lubangnya bisa dengan tisu ya. Jadi setelah dilem baru kita kasih lem steel ya, lem Dexton, lem steel. Nah, nanti setelah kering lem steelnya bisa diampalas. Kemudian kalau mau didempul
biar rapi, biar rata, itu bisa didempul ya. Tapi kalau di lem steel itu sudah bisa rapi, sudah rata, tidak didempul pun tidak masalah ya. Yang penting setiap sambungan ini semuanya dikasih lem steel agar nanti air itu tidak masuk ke dalam headlamp. Nah jadi ini kita lem-lem dulu ya. Oh ya, ini sudah kita amplas ya. Jadi sebelum pengeleman bagusnya ini diamplas dulu supaya lem steelnya itu lebih kuat melekat ya. Diamplas dulu, amplas kasar aja nggak masalah. Nanti setelah di lem steel baru diamplas halus ya untuk merapikannya. Oke ya, jadi untuk pengeleman ya, kalau pengeleman itu teman-teman pasti tahulah caranya ya. Cuman kita kasih lem titik-titik ini kemudian diratakan, dirapikan ya. Jadi tidak saya videokan. Nanti setelah lemnya terpasang baru saya tampilkan lagi. Ini sekalian juga saya menunggu pemiliknya membawa motornya ke sini ya. Jadi motornya itu memang dibawa ya, cuman batoknya aja yang tinggal sini. Nah ini untuk sodanya, jadi kita masukkan ke yang ada lubang-lubang seperti ini ya. Nah jadi caranya kurang lebih seperti itu. Kita isi semua dengan ini ya, soda kue atau apa ya disebutnya, tepung terigu juga bisa, abu rokok juga bisa, tisu juga bisa ya. Jadi yang penting intinya lubang-lubang ini ditutupi dulu. Setelah semuanya tertutupi baru nanti disambung dengan lem steel ya, lem steel. Dan terakhir untuk meratakannya agar api itu bisa didempul. Oke, jadi setelah saya ukur di motor ya, untuk electric levelingnya ini awalnya kan saya mau bikinnya di sini ya, di bawah ini. Jadi kita sesuaikan dengan aslinya lah ya. Aslinya kan memang posisinya di bagian sini ya. Nah, tapi ternyata di belakang ini untuk bagian leveling ini itu mentok ke bagian besi, bukan besi ya, dia seperti plastik bracket yang aslinya untuk yang ini ya. Nah untuk ini jadi kena di bagian situ, jadi kita ukur ulang lagi, jadi dan diputuskan kita pasang di bagian atas ini ya. Nah jadi kita pindahkan ke atas ini. Cuma nanti kendalanya untuk pivot itu tidak, maaf ya ini karena di pinggir jalan jadi suara saya mungkin agak berisik ya, suara di luar ya. Jadi untuk pivot ini, nah pivot ini kan tidak bisa kita pasang di sini ya, dia harus dinaikkan ke atas. Nah, nanti tinggal kita akali lagi lah, mungkin ditambahkan besi bracket, dibikin baru, bikin besi bracket ke atas atau gimana nya, kita ukur-ukur lagi lah nanti ya. Yang penting di bagian belakang sini retrofitnya itu sudah aman, sudah tidak kena ke besi manapun lagi, dan sudah bisa dipasang di motornya ya. Jadi untuk bagian dalam itu kita sesuaikan lagi aja nanti untuk bagian dalamnya. Oh ya, yang ini bekas lubang yang lama. Awalnya kan saya mau pasangnya seperti ini ya. Nah ini sudah saya buatkan, jadi awalnya seperti ini, seperti aslinya. Nah karena kita pindah ke atas, ini kita tutup lagi aja nanti ya. Kita tutup aja di sini, kita tambah tutup
lagi. Habis setelah ini baru tinggal kita amplas ulang lagi, dikasih lem lagi dan dempul, kemudian dicat ya. Nah, untuk proses pengeleman, pengecatan atau pendempulan tidak perlu saya videokan juga ya, karena Bang. Oke, baik Sobat Speed, jadi untuk sementara untuk retrofit ini sudah kita kerjakan seperti ini ya hasilnya. Untuk leveling ini kita kasih lem steel juga di sini. Nah, posisinya di belakang seperti ini ya. Jadi di sini ada bracket besi dan sudah saya ukur ini tidak mentok ya. Jadi sudah ada ruang, dan untuk bagian ada seperti tonjolan di sini ya, itu tidak kita gunakan. Jadi itu tidak masalah ya. Selanjutnya nanti mungkin di part kedua akan kita lanjutkan ya. Jadi yang belum kita pasang ini blower. Nah, nanti untuk blower ini kita cari posisi yang pas antara pemasangan di sini atau di tempat lain nanti ya, kita sesuaikan aja lah ya. Soalnya nanti ada mau pasang modul juga rencananya. Jadi di sini nanti ada tambahan D2 laser ini di modulnya. Nah, jadi mau kita pikirkan dulu di bagian dalam ini gimana posisi yang pas untuk modul. Kemudian juga ada modul alis ya, untuk lampu alis yang RGB juga ada. Kemudian modul untuk lampu devilnya ini juga yang tipe RGB ya, jadi ada modulnya juga. Jadi nanti di part kedua lah ya kita bahas yang tentang ini. Jadi yang pertama ini kita fokus saja di bagian retrofit ya. Nah, untuk teman-teman yang mau mencontoh bentuk retrofitnya ya silakan ya, seperti ini ya kita buat ya. Jadi ini sudah kita ukur untuk panjang biletnya ke belakang itu sudah tidak mentok ya, jadi sudah bebas dimainkan. Kemudian di bagian belakang ini juga tidak kena ke bagian ada dudukan ya, dudukan untuk lampu. Nah, nanti ini soket aslinya ini kita pasang lagi, nanti kita gunakan untuk lampu sen dan juga arus lampu senja ya. Jadi seperti itu untuk retrofit ini. Kita lanjut aja di part selanjutnya ya.